Shalom jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah Jumat Agung dan juga dalam perenungan. Biarlah hari ini meskipun kita masih bertemu dengan online, tetapi saya percaya berkat Tuhan selalu melimpah atas hidup kita. Dan biarlah setiap pujian, doa, dan firman Tuhan boleh menumbuhkan iman kita hari ini. Mari kita sama-sama bernyanyi kembali di dalam Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Bait yang kedua, di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih di pekan suci hari ini, tepat pada hari Jumat Agung. Ini adalah peristiwa sejarah bagi kami. Di tahun 2020 merupakan tahun rahmat Tuhan, tahun pergumulan yang sungguh luar biasa, sehingga kami diizinkan mengikuti ibadah Jumat Agung hanya dengan sekedar online. Bapa di dalam surga, tapi kami percaya meskipun kami tidak bertatapan muka, tapi kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Dan biarlah perenungan pada hari ini membawa kami belajar, mengerti seberapa hebat Tuhan menolong dan memberkati kami lewat karyamu di atas kayu salib. Darahmu tercurah bagi kami, dan biar kebenaran firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan iman kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma, pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Roma pasal 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perenungan pada hari ini di Jumat Agung, saya memberikan tema tentang mati dan bangkit dengan Kristus. Kalau kita memahami makna kematian yang digambarkan di dalam Alkitab, ada 3 hal. Pertama, bicara tentang kematian berkaitan dengan kematian rohani. Apa yang dimaksudkan dengan kematian rohani? Kematian rohani bicara tentang bagaimana hubungan kita secara jiwa dengan Tuhan. Maka segala sesuatunya terputus jika kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka dikategorikan ini adalah kematian rohani. Kematian yang kedua adalah kematian jasmani. Bagaimana kehidupan manusia yang secara fisik kelihatan, tetapi ada waktunya untuk dia akan kembali kepada Sang Bapa yang menciptakan manusia. Dan itu digambarkan adalah kematian jasmani. Jiwa terpisah dengan kehidupan jiwa secara pribadi. Kematian yang ketiga adalah kematian kekal. Bagaimana jiwa atau hidup manusia terpisah dengan kehidupan yang kekal. Ini mau menggambarkan bagaimana firman Tuhan menjelaskan tentang Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang namanya Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang mau digambarkan dari firman Tuhan, 3 jenis kematian. Saya ulangi, kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Dan pada hari ini di Jumat Agung, ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa sebagai makna untuk kita mengevaluasi diri kita. Sejauh mana kita meyakinkan kematian Kristus merupakan satu tombak kehidupan kita untuk kita bisa berubah dan melihat bagaimana perbuatan Tuhan di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kita dan menebus hidup kita supaya hidup kita selamat. Kalau kita perhatikan di bagian firman Tuhan pada hari ini,
Di sana dikatakan bagian firman Tuhan di ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Ini menjadi satu garis besar dalam hidup kita, bahwa Yesus mati karena dosa. Tetapi yang harus diingat, Yesus lahir ke dunia bukan karena dosa, karena dia bukan dari benih dosa. Tapi ketika dia mati di atas kayu salib, dia melakukan satu pengorbanan hanya karena dosa. Dan firman Tuhan mau katakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dalam peristiwa kematian Yesus, ada yang harus kita perhatikan di sana. Pertama, Yesus mengorbankan nyawanya sebagai satu jaminan untuk menebus hidup manusia karena dosa. Dia rela jalan salib, dan dia pun juga rela dicambuk, dihina, dilempar, dicaci maki. Bahkan ketika di atas kayu salib, penderitaannya sungguh sangat menyakitkan. Dia harus rela dipaku. Sangat menyedihkan. Peristiwa ini kalau kita harus membayangkan diri kita yang harus berjalan seperti bagaimana pergumulan Yesus di atas kayu salib, dia harus dipaku. Pastilah kita katakan, saya tidak sanggup Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Tapi Yesus mengajarkan keteladanan hidup yang sangat luar biasa. Nyawa dia taruhkan hanya karena dosa manusia. Hanya karena manusia tidak taat kepada Tuhan, maka Yesus mau mengorbankan hidupnya, nyawanya untuk hidup kita. Hal yang kedua, apa yang Yesus lakukan selain nyawa yang dia pertaruhkan? Ada darah yang harus tercurah. Kenapa harus darah? Karena darah mau menggambarkan satu nilai pengorbanan yang mahal, yang sulit untuk diuangkan, yang sulit untuk digambarkan berapa jumlah yang harus diberikan. Darah menggambarkan di situ ada nyawa, di situ ada satu hal yang membuat kita menjadi satu kehidupan yang nyata bahwa hidup ini bisa bertahan sampai hari ini. Karena arteri darah yang diciptakan oleh Tuhan mengalir dan bekerja untuk hidup kita. Maka saya mau gambarkan hari ini di dalam Jumat Agung, ketika saya mencoba menelaah makna dari darah Yesus yang berkuasa itu. Apa saja makna dari darah yang harus diberikan oleh Yesus tercurah dalam hidup kita. Di sana dikatakan kalau kita baca dari Injil Matius pasal 26 ayat 25. Ada kata di sana yang dipakai adalah darah Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Ternyata Yesus memberikan nyawanya untuk kita supaya darahnya itu menjadi satu bahan pengampunan dalam kehidupan manusia, karena manusia sudah berdosa. Maka kata yang dipakai dalam makna pengampunan adalah apnesis. Kata ini mau menggambarkan supaya ketika darah Yesus tercurah, benar-benar manusia yang berdosa itu dibebaskan dari hukuman. Berarti bukan hanya sekedar tercurah, tapi darah Yesus dengan kata apnesis menggambarkan Yesus mau membebaskan umat manusia dari hukuman dosa. Makna yang kedua tentang darah Yesus. Kita lihat di dalam kitab Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9. Di sana mau menggambarkan darah Yesus membenarkan orang beriman.
Kata yang dipakai di dalam kata dibenarkan atau membenarkan adalah kata dikaio. Kata ini mau mengartikan bahwa dibenarkan itu artinya adalah merubah menjadi tidak bersalah. Berarti ketika Yesus berkorban bagi kita, mencurahkan darahnya bagi kita, kita dibenarkan. Bukan hanya sekedar hanya melihat bahwa oh iya darah Yesus tercurah, tidak. Tapi makna dibenarkan adalah supaya manusia yang berdosa itu benar-benar berubah dan menjadi orang yang tidak bersalah. Maka dia dibenarkan. Sangat luar biasa, jemaat Tuhan. Kalau kita boleh mengerti arti yang pertama tadi, Yesus menebus hidup kita dengan darahnya. Dia mau menggambarkan pembebasan dalam hidup kita sebagai orang berdosa, supaya dibebaskan dari kesalahan. Makna yang kedua berarti dikatakan benar-benar dirubah, supaya tidak jadi salah, malah dia dibenarkan. Pengorbanan darah Yesus sungguh luar biasa, sangat mahal. Hal yang ketiga, makna dari darah Yesus. Kita bisa lihat di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan katakan, darah Yesus punya kuasa untuk menguduskan umat manusia dari dosa. Kata yang dipakai adalah hagiazo. Hagiazo ini artinya adalah membuat supaya menjadi kudus dan tidak berdosa lagi. Sungguh luar biasa. Darah Yesus bukan hanya sekedar tercurah, tapi darah Yesus membuat supaya kita tidak bersalah, dibenarkan, dan yang ketiga, supaya kita dikuduskan. Maka seringkali ketika kita merayakan Jumat Agung, kita selalu identik dengan perjamuan kudus. Dan itu menggambarkan bahwa tubuh dan darah Kristus menjadi lambang dalam hidup kita untuk karya penebusan yang sangat luar biasa. Tetapi hari ini kita diizinkan Tuhan, kita masuk di dalam perenungan, supaya di Jumat Agung ini kita menyadari bahwa hidup kita karena Tuhan. Maka jemaat Tuhan yang terkasih, kalau Yesus sudah memberikan nyawanya, dia sudah mencurahkan darahnya untuk kita, supaya kita tidak bersalah, supaya kita dibenarkan, supaya kita dikuduskan. Gunakanlah kesempatan itu untuk menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan pun di Efesus pasal yang pertama, ayat 7, di sana dikatakan, darah Yesus punya kuasa untuk membayar kita, menebus kita. Maka ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus berkata, tetelestai, sudah lunas dibayar. Maka ketika kita melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, darahnya tercurah, nyawanya dikorbankan, bukan untuk satu kesia-siaan. Kalau kita secara logika berpikir, dia kan Tuhan, kenapa dia mau disalibkan? Dia melakukan itu supaya manusia sadar bahwa hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Hidup ini adalah tebusan dan karya Tuhan yang telah dilakukan di atas kayu salib supaya kita selamat. Maka hari ini di Jumat Agung saya mengajak kita semua, ketika kita membaca kitab Roma pasal yang ke-6, firman Tuhan mau mengingatkan kita, seperti di ayat yang ke-11 katakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita kuat hari ini, kita bisa menikmati hari-hari perjalanan hidup ini dan diberikan kesempatan untuk boleh memiliki napas hidup. Kita bisa menjalani perjalanan hidup ini yang tidak tahu esok akan terjadi apa.
Tapi ingat satu hal, kematian Yesus Kristus membawa makna bagi kita, supaya kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dilayakkan, kita diampuni, dan kita dibayar dengan darah yang mahal. Maka hari ini jadi Kristen, janganlah hanya Kristen KTP. Jadi Kristen bukan hanya sekedar baca Alkitab dan berdoa, tapi jadi Kristen melakukan firman, kenal Tuhan baik-baik dalam hidup ini. Bagaimana kematian Yesus Kristus di atas kayu salib membawa kita belajar betapa hebatnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya karyanya, dan Dia telah mati bagi kita supaya kita pun memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Dan dikatakan juga di ayatnya yang ke-13, ini adalah ajakan dari Rasul Paulus kepada umatnya di Roma. Dan hari ini pun juga saya mengajak kita semua. Ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14 bagian akhir. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Maka Rasul Paulus dalam moto hidupnya, dia mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maka hari ini saya mengajak kita semua, marilah kita flashback diri kita. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang membuat diri kita ini terpaksa ataupun juga membuat kita dikatakan, saya sudah benar kok Tuhan. Tidak. Kita belum sempurna. Tapi Tuhan memberikan kita waktu untuk berlutut di hadapan Tuhan. Mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Maka saya mengajak kita semua, kita masing-masing kita masuk di dalam doa. Doa pengakuan secara pribadi di hadapan Tuhan. Bahwa hidup kita membutuhkan Tuhan. Dan biarlah kita hidup dan mati kita di dalam tangan Tuhan. Mati dan bangkit bersama Kristus, meskipun segala sesuatunya terbatas. Tapi kalau Yesus ada di hidup kita, saya percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kita.
Engkau benar, Engkau baik dan kudus. Sebab itu kami datang dengan gentar dan takut di hadapan tatah-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan yang tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Ampuni kami Tuhan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami mampu melakukan yang benar dan baik dan setia mengikuti Kristus hingga kami memperoleh hidup kami yang kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk nyawa dan darah-Mu Tuhan. Kami dibenarkan, kami dijadikan orang yang tidak bersalah. Kami pun juga dikuduskan dan hidup kami telah ditebus dan dibayar oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan, dari pikiran kami, mulut kami, telinga kami, perasaan kami, hati kami, bahkan sampai kaki kami melangkah, seringkali kami melakukan kejahatan di hadapan-Mu. Kuduskan kami Tuhan. Engkau lihat masing-masing kami hari ini dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak-anak, kami sebagai orang tua yang sudah lanjut usia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami Tuhan. Sehingga di Jumat Agung ini kami boleh mengingat betapa besar karya-Mu untuk menebus dan memberikan keselamatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bangga punya Yesus. Kami bersyukur karena hidup kami adalah Kristus dan mati kami adalah keuntungan. Kami serahkan semua kehidupan kami hari ini, bahkan bangsa dan negara kami hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berdaulat bagi Indonesia. Engkau berkarya bagi Indonesia. Sehingga segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatunya adalah dari Tuhan. Berikan kami hikmat, kemampuan untuk kami boleh mengerti apa rencana Tuhan atas hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau berkati anak-anak kami, bahkan juga untuk semua jemaat Tuhan yang hari ini sedang terbaring di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa biarlah setiap jemaat yang sakit hari ini, baik di rumah bahkan di rumah sakit, mereka pun juga diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bilur-bilur-Mu Bapa menyembuhkan setiap jemaat yang sakit. Bahkan juga jemaat-jemaat yang hari ini mungkin pekerjaan mereka harus terlepas karena dengan kondisi yang ada, banyak orang yang mulai menganggur, bahkan perekonomian semakin hari mungkin merosot, bahkan tender-tender usaha dan bisnis semuanya morat-marit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berdaulat bagi kami semua. Bahkan kami juga bersukacita ketika kami diberikan umur panjang, kami diberikan sukacita, kami diberikan segala sesuatu kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Kami bersyukur, bahkan semua kecukupan yang boleh kami lewati hari-hari hidup kami yakinkan semua itu adalah dari Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, biarlah apapun yang terjadi hari ini, kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terpujilah nama Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti yang
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan. Shalom. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.